Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di serial video Blazor. Kali ini kita masuk ke video part 4 dengan topik data model dan data service. Baik, untuk mengawali pembahasan, kita akan bahas dulu strategi mengakses data ya. Jadi di Blazor strukturnya seperti ini. Yang pertama ada client atau browser ya. Kemudian ada Blazor server, kemudian ada mesin database. Nah, pada umumnya klien akan melakukan request ke Blazor server ya, di mana Blazor server ini akan mengakses database, lalu langkah selanjutnya dari database akan direspon ke Blazor server dan dikembalikan lagi ke browser. Itu strategi mengakses data yang pertama. Kemudian di Blazor juga tersedia mekanisme seperti ini. Ada 4 lapis ya. Ada client, Blazor server, RESTful service, dan database. Jadi prosesnya nanti dari klien akan request seperti ini. Kemudian dari database kembali ke RESTful, kembali lagi ke Blazor server, dan terakhir ke browser. Alurnya seperti ini. Nah, fokus materi kita itu masih di sini ya, nanti ya. Baik, kita detailkan lagi. Adapun struktur aplikasi Blazor, nanti konsepnya gini. Ini ada browser. Dari browser ini nanti di server ada page. Kemudian ada folder data. Kemudian ada lagi database ya. Nah, ketambahan komponen yang sudah kita bikin di awal kemarin ya. Kemudian mekanisme komunikasinya gini. Dari browser nanti request ke page akan diterima oleh router ya. Ada add page itu. Kemudian dari page nanti akan terhubung ke model atau ke data. Di mana data sendiri di situ ada data model sama ada data service gitu. Data model sendiri ini fungsinya untuk menyediakan struktur data. Sedangkan data service fungsinya untuk menyediakan data atau yang menghubungkan ke database ya. Nah, nanti dari data service ini akan terhubung ke page melalui mekanisme inject ya. Nah, kemudian dari page nanti akan di-render ke komponen. Nah, gitu kurang lebih struktur aplikasi di Blazor. Untuk lebih detailnya kita langsung praktek ya. Baik, kita langsung ke konsol. Kemudian kita masuk ke folder aplikasi Blazor kita ya. Kemudian kita jalankan aplikasinya. .NET Watch. Enter ya. Oke, sudah start. Nah, ini sudah bisa diakses ya. Lalu kita buka browser, kemudian kita akses localhost portnya 5283. Nah, ini aplikasi kita yang kemarin. Kita langsung ke Visual Studio, kemudian kita buka aplikasinya ya, di folder ini, Blazor app ya. Nah, ini aplikasi kita yang kemarin. Nah, kita sediakan data modelnya dulu. Kita bikin file baru, kita kasih nama books.cs. Ini yang jadi data model ya. Kemudian kita bikin servisnya. Kita kasih nama bookservice.cs ya. Seperti ini. Oke, kita konsentrasi ke
Ini dulu, ini kita split ya biar enak ya. Baik, kita bikin kelasnya dulu. Jangan lupa namespace-nya kita isi dasar.app.data karena di folder data ya. Kemudian kita bikin kelas, kita kasih nama kelasnya books gitu ya. Nah, ini kita definisikan struktur datanya. Kita bikin public string ID, ini get sama set. Defaultnya kita kosongin dulu. Ini biar cepat kita copy aja. Ini kita ganti foto ya. Kemudian ini judul. Kemudian ini rating ya. Nah, terakhir ini harga. Sementara kita setting string dulu ya variabelnya ya. Oke, kita simpan dulu. Selesai sampai di sini untuk data modelnya. Kemudian kita bikin service. Kita definisikan namespace-nya dulu. Dasar.app.data. Kemudian kita bikin interface dulu ya. Public interface e-book service. Lalu metodenya kita kasih task gitu ya. Ini kita ambilkan enumerable ya. Berarti nanti bentuknya list ya. Nah, kemudian di sini strukturnya kita ambil dari data model atau books tadi. Kemudian nama metodenya saya kasih nama getBooks asynchronous. Nah, seperti ini. GetBooks async gitu ya. Lalu kita bikin kelas, ini implementasi dari interface-nya ya. Saya kasih nama book service implement atau titik 2 dari e-book service. Oke, selesai. Kemudian kita definisikan variabel. Saya bikin private read only. Ini tipenya enumerable. Strukturnya saya ngambil dari books. Kemudian variabelnya saya kasih nama data. Seperti ini. Oke, ini kita definisikan metodenya ya. Kemudian ini booksnya saya new instant. Jangan lupa titik koma yang paling bawah ya. Lalu di sini baru saya isi datanya. Ini ID, kemudian foto, judul ya, terus rating, harga terakhir ya. Coba ini saya isi lebih dari satu ya. Ini saya copy aja. Saya isi berapa ini? 4 ya. Seperti ini. Lalu ini datanya saya isi ya. Saya isi sembarang aja ini. Foto ini nanti aja ya. Atau mungkin sekalian kita ambilkan dari books.toscribe.com. Nah, saya kopikan dari ini aja. Ini tinggal klik kanan, copy image address, kemudian saya paste di sini ya. Nah, ini URL gambarnya. Kemudian judulnya saya isi judul buku 1, ratingnya saya isi 5, harganya berapa ini? 250.000 gitu aja ya. Ini saya isi. Ini judulnya biar cepat saya isi dulu ya. Rating sama harga juga saya isi. Sembarang saja.
harganya 150.000 ya. Oke, judul buku 4 ini rating berapa ini? 2 ya, atau 2, harga 75.000. Nah, tinggal fotonya ya. Ini saya copy dari sini aja fotonya. Oke. Foto yang ketiga, saya ambil ini aja ya. Oke, ini foto yang keempat. Nah, sampai di sini pengisian data sudah selesai. Tinggal kita turunkan ini metode yang task ini tadi ya, yang getBooks asynchronous yang ini ya. Kita bikinkan public, kemudian returnnya task ya, bentuknya list. Nanti ini ngambil dari model buku atau books tadi ya, terus ini nama metodenya. Nah, kemudian untuk tasknya sendiri ini saya isi dari from result, dari yang ini, yang data tadi ya, ya sudah kita definisikan di konstruktor yang atas tadi ya. Oke, seperti ini. Sudah, kita simpan dulu ya. Lalu langkah selanjutnya kita panggil yang di program CS ini. Kita definisikan yang ini ya. Nah, ini servisnya perlu kita daftarkan dulu di sini. Builder.service, kita tambahi add singleton ini ya. Nah, kita daftarkan di sini. Kemudian yang kita daftarkan ada dua, ada interface sama implementnya yang ini ya. Berarti di sini kita ketik ebook service, koma book service yang ini ya. Interface sama implementnya kita panggil atau kita daftarkan di program.cs. Oke, kita simpan. Selesai ya. Kemudian kita modifikasi yang di bagian page, yang index.razor ini ya. Berarti di halaman home. Kita tambahkan ini. Kita panggil dulu, berarti pakai using ya. Using Blazor app.data ya. Kemudian kita inject. Yang kita inject ada ini, ada interface sama book service. Nah, ini kita injekkan di sini ya. Spasi aja langsung book service gitu, nggak pakai koma ya. Nah, sudah kita inject. Lalu kita modifikasi di bagian sini. Kita tambahi code. Berarti add code, kurung berawal buka tutup ya. Kita definisikan variabel tipenya enumerable ya. Berarti nanti list bentuknya. Ini ngambil dari strukturnya data model buku. Variabelnya saya kasih nama data. Defaultnya saya kasih array kosong atau array empty ya. Nah, kayak gini. Kemudian saya panggil metode ini, metode task tadi ya. Saya panggil di on initialize asynchronous. Nah, kayak gini. Berarti ini akan dijalankan pertama kali ya. Nah, di sini saya panggil wait ya. Base dot on initialize asynchronous yang ini ya.
berarti ngambil dari kelas induknya kan ya. Kemudian variabel data ini saya isi dari book service yang metode get books asinkronus yang ini tadi ya, yang sudah kita bikin di service. Nah, gini aja sih. Nah, ini ya metodenya ya. Kemudian tinggal kita modif yang untuk menampilkannya ini. Ini nggak kita pakai, kita hapus saja. Lalu di sini saya tambahi perintah looping. Saya pakai for each ya. Berarti tinggal add for each variabelnya tadi books ya. Modelnya kan books ya. Saya lihatkan buku in data. Berarti saya ngambil dari variabel data ya. Jangan lupa kurung kurawal buka tutup ya. Nah, yang ini kita pindah di dalamnya kurung kurawal buka tutup. Oke, saya pindah ke sini ya. Ini saya rapikan. Kemudian ini saya rapikan lagi. Nah, yang id ini ya, ini berarti tinggal kita ganti add buku titik id gitu. Ini juga kita ganti add buku titik foto. Yang ini berarti add buku titik rating. Kemudian yang ini add buku titik judul. Nah, yang terakhir ini add buku titik harga ya. Nah, kayak gini aja. Jadi ini tambahan kita ya. Saya using inject. Ini ngambil dari sini kan ya, injectnya ya. Kemudian kita tambahi programnya, code-nya seperti ini. Lalu untuk menampilkan di sini. Oke, kita simpan. Nah, ada yang error? Oh, ini minta di restart, kita tekan Y saja. Oke, sudah restart ya. Lalu kita refresh. Nah, kan sudah muncul ya. Baik, itu kurang lebih programnya ya. Baiklah, sementara materinya sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di episode yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.